Banyak orang berpikir bahwa rahasia masakan lezat ala restoran terletak pada bahan mahal atau alat dapur canggih. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Salah satu rahasia terbesar yang jarang diketahui adalah bahwa teknik memasak jauh lebih penting daripada bahan itu sendiri. Di dapur profesional, para chef tidak hanya mengandalkan resep, tetapi juga memahami bagaimana setiap proses memengaruhi rasa. Cara memotong bahan, suhu api, hingga urutan memasukkan bumbu bisa menentukan apakah masakan akan terasa biasa saja atau justru luar biasa lezat. Misalnya, saat menumis bawang putih. Sekilas terlihat sederhana, tetapi tekniknya menentukan hasil akhir. Jika bawang dimasukkan ke minyak yang belum cukup panas, aromanya tidak akan keluar maksimal. Sebaliknya, jika minyak terlalu panas, bawang bisa gosong dalam hitungan detik dan menghasilkan rasa pahit yang merusak seluruh hidangan. Chef profesional biasanya memanaskan minyak dengan suhu sedang, lalu memasukkan bawang sambil terus mengaduk agar matang merata. Proses kecil seperti ini mungkin terlihat sepele, tetapi justru disinilah letak rahasia rasa restoran. Hal lain yang sering diabaikan adalah teknik memotong bahan. Potongan daging yang terlalu tebal bisa membuat bagian luar matang lebih dulu, sementara bagian dalam masih mentah. Sayuran yang dipotong tidak merata akan matang dengan tingkat kematangan berbeda sehingga tekstur masakan menjadi kurang sempurna. Di dapur restoran, ukuran potongan selalu diperhatikan agar semua bahan matang bersamaan dan menghasilkan tekstur yang seimbang di setiap suapan. Selain itu, pengaturan api juga menjadi faktor penting. Api besar bukan berarti masakan akan lebih cepat matang dengan hasil lebih baik. Justru, banyak hidangan lezat dimasak dengan api kecil hingga sedang agar bumbu meresap perlahan. Teknik ini membuat rasa lebih dalam dan tidak hanya terasa di permukaan. Itulah sebabnya masakan restoran sering terasa lebih hidup dan kaya rasa dibanding masakan biasa. Dari sini kita bisa memahami bahwa rahasia pertama untuk membuat masakan rumahan terasa seperti hidangan restoran bukanlah mengganti bahan dengan yang mahal, melainkan memperbaiki teknik memasak. Dengan memahami cara kerja panas, waktu, dan urutan proses, siapapun sebenarnya bisa menghasilkan hidangan istimewa dari dapur sendiri. Dan kabar baiknya, teknik-teknik ini bisa dipelajari dengan latihan sederhana setiap hari. Setelah memahami bahwa teknik adalah kunci utama, rahasia berikutnya yang sering membuat masakan restoran terasa lebih istimewa adalah timing memasak. Banyak orang mengira memasak hanyalah soal mencampur bahan, lalu menunggu matang. Padahal di dapur profesional, waktu adalah elemen penting yang menentukan keseimbangan rasa. Chef berpengalaman selalu tahu kapan harus memasukkan bumbu, kapan api perlu diperbesar, dan kapan justru harus diperkecil. Setiap detik dalam proses memasak memiliki peran tersendiri yang tidak bisa diabaikan. Salah satu contoh sederhana adalah penggunaan garam. Banyak orang langsung menambahkan garam di awal memasak, padahal tidak semua masakan cocok diperlakukan seperti itu. Dalam beberapa hidangan, garam justru lebih baik ditambahkan di tahap akhir agar rasa tidak terlalu tajam dan tekstur bahan tetap terjaga. Sebaliknya, pada masakan tertentu seperti daging tumis atau sup, sedikit garam di awal bisa membantu bumbu meresap lebih dalam. Perbedaan waktu penambahan bumbu inilah yang sering menjadi pembeda antara masakan biasa dan masakan dengan cita rasa profesional. Timing juga sangat berpengaruh pada tekstur. Sayuran hijau misalnya, jika dimasak terlalu lama akan berubah warna menjadi kusam dan teksturnya lembek. Namun jika dimasukkan di waktu yang tepat, warnanya tetap cerah dan rasanya segar. Chef restoran sangat memperhatikan hal ini karena tampilan dan tekstur sama pentingnya dengan rasa. Mereka terbiasa menghitung waktu secara naluriah, bahkan tanpa melihat jam, karena pengalaman telah melatih insting memasak mereka. Selain itu, urutan memasukkan bahan juga termasuk bagian dari timing. Bumbu aromatik seperti bawang, jahe, atau rempah biasanya dimasak terlebih dahulu agar aroma dasarnya keluar. Setelah itu, baru bahan utama dimasukkan, diikuti saus atau cairan. Jika urutannya terbalik, rasa masakan bisa terasa datar atau tidak menyatu. Proses ini ibarat membangun sebuah lagu, ada nada pembuka, bagian tengah, dan penutup yang harmonis. Inilah sebabnya masakan restoran sering terasa lebih seimbang dan nikmat. Bukan karena mereka menggunakan bahan rahasia, melainkan karena mereka memahami kapan setiap bahan harus berperan.
Dengan melatih kepekaan terhadap waktu dan urutan memasak, siapapun sebenarnya bisa meningkatkan kualitas masakan rumahan menjadi setara hidangan restoran. Setelah memahami teknik dan timing, rahasia berikutnya yang membuat masakan terasa seperti hidangan restoran adalah layer rasa, atau teknik membangun rasa secara bertahap. Banyak orang memasak dengan cara mencampurkan semua bumbu sekaligus, berharap hasil akhirnya langsung lezat. Padahal, di dapur profesional, rasa tidak dibuat secara instan. Chef selalu membangun cita rasa seperti menyusun lapisan satu persatu, hingga menghasilkan kedalaman rasa yang kompleks dan memikat. Proses ini biasanya dimulai dari lapisan dasar yang disebut aromatik. Bahan seperti bawang putih, bawang merah, jahe, atau rempah kering ditumis lebih dulu agar minyak menyerap aromanya. Tahap ini penting karena aroma dasar inilah yang menjadi fondasi rasa seluruh hidangan. Jika tahap awal ini gagal, misalnya karena bumbu gosong atau kurang matang, maka rasa akhir masakan juga tidak akan maksimal. Setelah lapisan dasar terbentuk, barulah chef menambahkan bumbu utama seperti saus, kaldu, atau rempah tambahan. Di tahap ini, rasa mulai berkembang dan menyatu. Cairan membawa rasa ke seluruh bagian bahan makanan, sehingga tidak ada bagian yang hambar. Proses memasak biasanya dilakukan dengan api sedang, agar semua elemen menyatu perlahan, bukan sekedar matang di luar, tetapi kosong rasa di dalam. Lapisan terakhir adalah sentuhan akhir, yang sering disebut sebagai finishing touch. Disinilah chef menambahkan bahan penyeimbang rasa, seperti perasan jeruk nipis, taburan lada segar, daun herbal, atau sedikit minyak aromatik. Meski jumlahnya sedikit, tahap akhir ini sangat berpengaruh karena memberikan aroma segar dan karakter khas pada hidangan. Tanpa sentuhan ini, masakan bisa terasa datar walau bumbunya sudah lengkap. Teknik layer rasa inilah yang membuat masakan restoran terasa lebih hidup. Setiap suapan memiliki kombinasi rasa yang berlapis. Ada aroma yang muncul lebih dulu, lalu rasa utama, kemudian sensasi penutup yang tertinggal di lidah. Dengan memahami konsep ini, kita bisa mengubah cara memasak di rumah. Bukan lagi sekedar mencampur bahan, melainkan menyusun rasa seperti seorang chef profesional yang menciptakan harmoni dalam setiap hidangan. Setelah teknik, timing, dan lapisan rasa dikuasai, rahasia berikutnya yang membuat masakan terasa seperti hidangan restoran adalah presentasi atau tampilan hidangan. Banyak orang menganggap plating hanyalah hiasan tambahan yang tidak memengaruhi rasa. Padahal dalam dunia kuliner profesional, tampilan adalah bagian penting dari pengalaman makan. Sebelum makanan menyentuh lidah, mata terlebih dahulu mencicipi. Itulah sebabnya hidangan restoran selalu terlihat menggugah selera bahkan sebelum dicoba. Chef profesional memahami bahwa warna, bentuk, dan susunan makanan dapat memengaruhi persepsi rasa. Hidangan dengan warna kontras terlihat lebih menarik dan terasa lebih hidup. Misalnya, hidangan dengan saus coklat pekat akan terlihat lebih menggoda jika diberi sentuhan hijau dari daun segar atau sayuran. Warna cerah memberi kesan segar, sementara warna gelap memberi kesan kaya rasa. Kombinasi visual seperti ini membuat otak kita secara otomatis menganggap makanan tersebut lebih lezat. Selain warna, penataan posisi makanan di piring juga sangat diperhatikan. Di restoran, makanan tidak pernah diletakkan sembarangan. Ada komposisi yang dirancang agar tampak seimbang dan elegan. Bahan utama biasanya ditempatkan sebagai fokus utama, lalu pelengkap disusun di sekitarnya dengan rapi. Bahkan ruang kosong di piring pun diperhitungkan agar tampilan tidak terlihat penuh dan berantakan. Prinsip ini membuat hidangan terlihat eksklusif, meski sebenarnya bahan yang digunakan sederhana. Tekstur visual juga memainkan peran penting. Kombinasi antara makanan renyah, lembut, dan berkuah akan terlihat lebih menarik dibanding satu tekstur saja. Karena itu, chef sering menambahkan elemen kecil seperti taburan kacang, daun herbal, atau saus garis tipis di atas piring. Sentuhan kecil ini bukan hanya mempercantik tampilan, tetapi juga memberi dimensi rasa tambahan saat dimakan. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa rahasia masakan restoran bukan hanya soal rasa, tetapi juga pengalaman visual. Dengan menata hidangan secara sederhana namun rapi di rumah, masakan sehari-hari bisa langsung terasa naik kelas. Sebab pada akhirnya, makanan yang terlihat indah tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga membuat momen makan terasa lebih istimewa dan berkesan. Setelah memahami teknik memasak, timing, lapisan rasa, dan presentasi,
Kini saatnya menyadari satu rahasia terakhir yang sering menjadi pembeda antara masakan biasa dan hidangan kelas restoran, yaitu perhatian pada detail kecil. Banyak orang fokus pada langkah besar, seperti resep dan bahan utama, tetapi justru hal-hal kecil yang sering dianggap sepele sering menjadi penentu kualitas akhir masakan. Di dapur profesional, detail sekecil apapun tidak pernah diabaikan, karena chef tahu bahwa kesempurnaan rasa lahir dari ketelitian. Salah satu contoh sederhana adalah mencicipi masakan sebelum disajikan. Chef selalu mencicipi hidangan beberapa kali selama proses memasak untuk memastikan keseimbangan rasa. Mereka tidak menunggu sampai masakan selesai, karena jika rasa sudah terlanjur salah di akhir, akan sulit diperbaiki. Dengan mencicipi di setiap tahap, rasa bisa disesuaikan secara bertahap hingga mencapai hasil terbaik. Kebiasaan ini terdengar sederhana, tetapi sangat jarang dilakukan saat memasak di rumah. Detail lain yang tak kalah penting adalah kualitas alat dan kebersihan dapur. Bukan berarti harus menggunakan peralatan mahal, melainkan memastikan alat dalam kondisi baik dan bersih. Wajan yang terlalu kotor bisa memengaruhi aroma, pisau yang tumpul bisa merusak tekstur bahan, dan talenan yang tidak bersih bisa mencampurkan rasa yang tidak diinginkan. Chef selalu menjaga alat mereka karena mereka tahu rasa masakan tidak hanya dipengaruhi bahan, tetapi juga lingkungan memasak. Bahkan hal kecil seperti suhu piring juga diperhatikan di restoran. Hidangan panas biasanya disajikan di piring hangat agar suhu makanan tetap stabil saat disajikan. Sebaliknya, makanan dingin disajikan di wadah dingin agar kesegarannya terjaga. Detail seperti ini jarang terpikirkan di dapur rumahan. Padahal efeknya bisa membuat pengalaman makan terasa jauh lebih profesional. Dari semua rahasia yang telah dibahas, kita bisa melihat bahwa memasak seperti chef bukan soal kemewahan, melainkan soal ketelitian. Dengan memperhatikan detail kecil, siapapun bisa meningkatkan kualitas masakan secara signifikan. Karena pada akhirnya, masakan luar biasa bukan lahir dari kebetulan, melainkan dari perhatian, kesabaran, dan kepedulian pada setiap langkah proses memasak. Setelah memahami semua rahasia dapur sebelumnya, kini kita sampai pada bagian paling penting sekaligus penutup dari perjalanan ini, yaitu menggabungkan semua teknik menjadi kebiasaan memasak sehari-hari. Banyak orang merasa tips memasak ala chef hanya cocok untuk dapur profesional, padahal sebenarnya semua teknik tersebut bisa diterapkan di rumah dengan cara sederhana. Kuncinya bukan pada kesempurnaan, melainkan konsistensi. Semakin sering seseorang mempraktikkan teknik yang benar, semakin alami proses memasak terasa, dan semakin mudah pula menghasilkan masakan dengan rasa istimewa. Memasak seperti chef bukan berarti harus selalu membuat hidangan rumit. Justru chef profesional pun memulai dari menu sederhana. Mereka melatih diri dari hal kecil seperti mengatur api, mencicipi rasa, dan memperhatikan tekstur bahan. Dari kebiasaan kecil itulah kemampuan memasak berkembang. Sama halnya di dapur rumah. Jika setiap kali memasak kita mulai memperhatikan detail, timing, dan urutan proses, maka perlahan kualitas masakan akan meningkat tanpa disadari. Banyak orang terkejut ketika mencoba menerapkan teknik sederhana yang benar. Masakan yang biasanya terasa biasa saja, tiba-tiba menjadi lebih harum, lebih seimbang rasanya, dan lebih menarik tampilannya. Perubahan itu bukan karena resep baru atau bahan mahal, melainkan karena cara memasak yang lebih tepat. Hal ini membuktikan bahwa rahasia rasa restoran sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil ditiru, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari siapa saja. Yang terpenting, memasak seharusnya menjadi pengalaman yang menyenangkan, bukan beban. Saat kita menikmati prosesnya, kita akan lebih sabar, lebih teliti, dan lebih peka terhadap perubahan rasa maupun aroma. Perasaan inilah yang sering dimiliki chef profesional. Mereka memasak dengan hati, bukan sekedar mengikuti langkah resep. Ketika memasak dilakukan dengan perhatian dan ketulusan, hasilnya pun terasa berbeda. Jadi, mulai hari ini, lihat dapur rumahmu sebagai tempat belajar sekaligus tempat berkreasi. Tidak perlu menunggu acara khusus untuk memasak dengan serius. Setiap hidangan, sekecil apapun, bisa menjadi kesempatan untuk berlatih menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya, rahasia dapur yang sesungguhnya bukan terletak pada resep rahasia, melainkan pada kemauan untuk terus belajar, mencoba, dan menikmati setiap prosesnya.